Tes. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Berimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Kepada Bapak Mardi Ampung SPD selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada pengurus dan anggota seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Berimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Bapak Yupheri Ejumben dan Bapak Yonatan SPT yang akan menjadi pemadu lagu song leader. Kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Kepada Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia. Dan juga segenap sidang Jumat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita Jumat hari Minggu 31 Oktober 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 7 November 2021. Pendata pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2. Liturgus Penetua Yupheri Ejumben, song leader Herti Carolina dan Gresila, pemain keyboard Anggun Angelika Mentari. Berita kebaktian. Pertama, diberitakan kepada anggota dan pendamping seksi pelayan remaja Jemaat GKI Berimba bahwa kebaktian seksi pelayan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 November 2021 jam 16.30 WIB di gedung Gereja Betania Berimba, dan yang sebagai liturgus Eprilino Kepinjoy, doa persembahan monda dan didampingi oleh seluruh pendamping seksi pelayanan remaja. Kedua, diberitahukan kepada pengurus dan anggota seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Berimba bahwa di minggu ini ada 2 kebaktian. Pertama, hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di tempat Ibu Nolen yang bertugas sebagai liturgus, Ibu Ipon Elizabeth. Kebaktian yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan di tempat Ibu Pendeta Oktavianti STH dan yang bertugas sebagai liturgus, Ibu Epritinita. Ketiga, akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan pemuda akan dilaksanakan jam 18 waktu Indonesia bagian Barat di gedung Gereja Berimba. Liturgus Reski Olpano STH, pendamping Pendeta Desi Natalia STH, doa persembahan oleh Jenny Amelia.
Demikianlah berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya dari zaman ke zaman. Kita dituntun untuk menjadi gereja yang terus-menerus diperbarui dan memperbarui diri, serta digiring untuk menyadari fungsi dan peranannya, supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Tanggung jawab gereja di masa sekarang ini adalah memberitakan keselamatan bagi semesta dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Pada tahun ini perayaan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapa GKI dilaksanakan dengan semangat subtema dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Melalui kedua perayaan ini, marilah kita kobarkan dan nyatakan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia. Namun, di tengah perayaan ini janganlah kita lupa dan lengah. Tetap berhati-hati dan berjaga-jaga karena bahaya pandemi COVID-19 belumlah sungguh-sungguh mereda. Oleh karena itu kita saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sebagai cara yang diberkati Tuhan untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19. Sekarang marilah kita berdiri bersama-sama, sidang jemaat sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memberi salam namaste kepada saudara kita yang ada di sebelah kiri dan kanan kita, dengan mengucapkan Tuhan Yesus mengasihimu. Sementara itu, para petugas akan memasuki ruang ibadah. Kita angkat pujian menghadap Tuhan dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat 105 bait yang pertama dan yang ketiga, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang jangan menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bernyanyilah selagi berserah. Betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bait yang ketiga, Gereja bagai bahtera diatur asalnya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu pandulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus
Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasakan. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita pada saat ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengucapkan doa syukur dan pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, Bapa kami, anugerah kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita nyanyikan 299 Kidung Jemaat. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kami memohon, diberkatilah kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya. Sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah, mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Jadikanlah kaum bapa sebagai pandu mewujudkan kasih, menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Kidung Jemaat 42. Tuhan kasihan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering melupakan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini, membangun persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Ampunilah kami ya Tuhan, terkadang kami lalai menghadirkan damai di tengah keluarga dan masyarakat. Kami abai atas persoalan kemanusiaan, penderitaan dan bencana yang terjadi di sekeliling kami. Tutur kata, sikap dan perbuatan kami telah menyakiti sesama kami dan mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kidung Jemaat PKJ 43.
Terpenuhilah kehendak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kemuliaan Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, sesuai dengan almanak naskah KF pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Dengan perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti dan mengapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Allah peduli dan mengerti. Ini merupakan bagian dari syair kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh kaum bapa Jemaat GKI Barimba. Untuk itu kami persilakan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum pemberitaan firman yang disampaikan oleh hambanya, kembali kita mengangkat pujian kepada Tuhan lewat Kidung Jemaat 426, bait yang pertama, 3 dan yang keempat.
kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang kasih saksi terima sang penebus, terima sang penebus yang datang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramah dan cemerlang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada hari ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis berkenaan dengan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 34. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar, dan juga kami mengimaninya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ini. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam loh hati kami. Bahkan kami juga mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 34. Dengan judul hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya,
hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua golongan orang yang sangat berpengaruh di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang kita temukan di dalam nas ini. Yang pertama adalah kelompok orang Saduki, dan yang kedua adalah kelompok orang Parisi. Kedua kelompok ini, Parisi dan Saduki ini, mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu, baik itu sosial, lebih-lebih agama. Namun dua golongan ini saling bertentangan dalam hal doktrin mereka. Orang Saduki adalah suatu kelompok yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Sedangkan orang Parisi adalah kelompok yang percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Artinya dua kelompok ini sangat bertentangan dalam segi ajaran maupun doktrin mereka. Namun kita melihat menarik dalam nas ini, kelompok yang memiliki doktrin yang berbeda dan saling bertentangan ketika mereka berhadapan dengan Yesus. Dua golongan kelompok ini sepertinya kompak, yaitu sama-sama ingin menjatuhkan Yesus, sama-sama ingin menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus. Dan di dalam nas ini topik bahasan mereka adalah tentang perintah yang terutama. Dengan topik itu mereka ingin menguji Yesus untuk melihat apakah Yesus menghargai hukum Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam nas ini melebihi apa yang mereka harapkan, bahwa ketika Yesus menjawab pertanyaan orang Parisi itu tentang, dikatakan di dalam nas ini, Guru, katanya, siapakah, hukum manakah yang paling utama? Itu pertanyaannya. Lalu apa jawaban Yesus? Bahwa melebihi apa yang mereka harapkan, Yesus mendefinisikan hukum itu ke dalam esensinya. Kasihi Allah dengan segala yang kau miliki, dan kasihi sesama seperti diri sendiri. Ayat 30-31. Jawaban Yesus ini menarik. Walau diminta memberikan satu hukum yang dianggap terbesar, tetapi Yesus menjawab dua hukum. Mengapa? Karena mengasihi orang lain adalah
tindakan yang akan muncul bila orang itu mengasihi Allah. Dan kedua hukum ini saling melengkapi. Kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa memenuhi yang lain. Hukum itu meringkas hukum yang tertulis pada 2 loh batu yang diterima oleh Musa di dalam zaman Perjanjian Lama. Dan hukum itu menyatakan kewajiban manusia, bahwa manusia punya kewajiban kepada Allah, dan juga manusia punya tanggung jawab kepada sesama. Saling melengkapi dan saling berhubungan. Mengasihi orang lain adalah tindakan yang akan muncul bila orang itu mengasihi Allah. Saudara Bapak Ibu, kasih memang penting untuk mendasari sebuah relasi. Sangat penting. Kita bisa saja mentaati firman Allah contohnya, tapi tanpa mengasihi Dia. Namun ketaatan yang demikian adalah ketaatan yang bersifat hampa, tidak ada makna. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bila kita mengasihi Dia, bila kita mengasihi Allah, maka niscaya kita akan mentaati Dia. Ya, sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, pasti kita akan sangat sayang mendengar apa yang diperkatakan oleh orang yang kita kasihi. Karena itu bila kita mengasihi Allah, pasti juga seharusnya kita harus mentaati Dia, mentaati perkataannya. Dan selain itu kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan kemampuan mengasihi sesama bergantung pada pemahaman bahwa Allah mengasihi mereka juga. Allah menghargai setiap manusia. Kita mengasihi sesama, yaitu berawal dari pemahaman bahwa sungguh Allah mengasihi setiap orang. Misalnya jika orang membuat kita marah, apa kita akan balas dendam? Jikalau jawabannya ya, berarti sikap merekalah yang mendasari tindakan kita, bukan firman Allah. Lalu apa kita tidak peduli perlakuan orang lain? Tidak. Saudaraku, Alkitab mengajari kita bagaimana caranya kita berurusan dengan orang lain, dan bagaimana caranya kita menangani perasaan kita saat kita terluka. Solusi Allah dirancang bukan untuk kita menghasilkan konflik, bukan untuk kita menghasilkan perpecahan, tetapi solusi Allah di dalam firman Allah dirancang untuk kita, supaya dalam segala sesuatu dalam hubungannya dengan sesama menghasilkan rekonsiliasi, adanya perdamaian, dan juga adanya pertumbuhan iman. Karena Allah itu sendiri telah mendamaikan dirinya menjadi sama dengan manusia, menyelamatkan kita yang berdosa, sehingga kita yang berdosa ini diselamatkan, menerima anugerah datangnya dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah inti kasih Allah yang besar kepada manusia. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, sehingga Tuhan juga menghendaki kasih-Nya yang besar itu kepada manusia, kita yang telah menerima kasih Tuhan itu, untuk bisa memperlakukan kasih itu kepada sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kasih, dalam rekonsiliasi,
dan juga pertumbuhan iman. Bukan untuk balas dendam atau mengendalikan orang lain. Nah, saudara, Bapak Ibu, ingatlah bahwa tiap orang berharga di mata Allah. Pemulihan hubungan berarti menghargai Allah. Dan itu mewujud dalam sikap kita terhadap sesama sebagai ciptaan Allah. Ini tidak saja berlaku di antara kita sebagai warga jemaat dalam suatu persekutuan, tetapi lebih-lebih yang terutama adalah dalam konteks terkecil, yaitu keluarga kita. Adanya kasih, adanya pendamaian di dalamnya, adanya pemulihan hubungan yang mungkin saat ini ada hubungan yang tidak baik di antara keluarga, dalam rumah tangga. Kita dibawa dan diajak untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk dapat memberlakukan kasih itu di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini Gereja Kalimantan Evangelis kita merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Berbicara tentang reformasi adalah hari pembaharuan gereja yang dimulai oleh seorang bapak yang bernama Martin Luther tahun 1517. Inti yang ia lakukan adalah mengajarkan kembali gereja untuk kembali kepada firman Allah di dalam kitab suci, sebagai tanda bahwa seluruh umat gereja mencintai Allah dengan mencintai apa yang menjadi kehendak Allah di dalam firman Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan reformasi, mengingatkan kita untuk terus terbuka kepada yang namanya pembaharuan. Tidak saja gereja harus terbuka terus untuk mengalami pembaharuan. Pembaharuan yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai gereja melenceng dan semakin melenceng dari esensi yang benar, yaitu firman Tuhan. Ecclesia reformata semper reformanda, itu istilah Latinnya. Gereja perlu senantiasa mereformasi dirinya. Karena itu kita juga sebagai warga gereja, kita pun juga terbuka untuk terus mengalami pembaharuan, terutama pembaharuan diri kita, pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, pembaharuan tingkah laku, untuk terus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu hari reformasi pada hari ini merefleksikan kepada diri kita, sudahkah kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita dari manusia lama menjadi benar-benar menjadi manusia yang baru? Ataukah tidak ada perubahan sama sekali dari diri kita dengan alasan itulah aku dewasa dia menerima? Kadang manusia dengan egonya seperti itu, ya inilah saya, jisala tatap ilalus, inilah saya. Padahal suatu sikap bisa diubah, sesuatu yang salah bisa diubah menjadi baik. Karena itu nas ini mengajak kita untuk merefleksikan diri kita agar kita terbuka kepada pembaharuan, terus berubah dan membarui hati, pikiran, dan tingkah laku kita menjadi segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kita sudah menjadi umat Tuhan, namun kita tetap memerlukan pembaharuan itu. Saudaraku, dalam rangka Hari Bapak GKE,
Maka dalam nas ini mau mengajak juga kaum bapak. Mari kaum bapak untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan wujud nyata, yaitu mengasihi keluarga, mengasihi sesama, dan juga gereja. Terus memperbaharui diri berdasarkan firman Tuhan. Kaum bapak di tengah keluarga adalah imam, dikatakan pemimpin. Kaum bapak adalah panutan dan teladan di tengah-tengah keluarga. Dan tentu tugas sebagai teladan itu bukan tugas yang mudah. Dari kaum bapaklah anggota-anggota keluarga akan melihat, mencontoh, terutama anak-anak, apa yang dilakukan oleh pemimpin di tengah-tengah keluarga. Karena itu kaum bapak diajak melewati nas ini untuk terus juga terbuka memperbaharui diri di tengah-tengah keluarga menjadi sosok yang semakin dan semakin dapat mampu menjadi teladan, dapat mampu menjadi contoh, bahkan juga menjadi sosok bapak yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah hari Bapak GKE ini menggugah, menguatkan, dan memberikan motivasi kepada kaum bapak dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, memimpin keluarga dengan sebaik-baiknya, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, mereformasi, memperbaharui diri dan keluarga menjadi semakin lebih baik lagi. Tentu ini juga berlaku untuk kita semua, kaum bapak maupun juga kaum ibu. Mari kita boleh diberikan kesempatan, selama Tuhan memberikan kesempatan, boleh memperbarui hidup kita menjadi semakin baik dan baik. Karena kesempatan itu hanya kita miliki ketika saat kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan. Karena yang ada adalah kita menghadap penghakiman Tuhan. Pada saat kita hidup inilah kesempatan kita untuk memperbaharui diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak pernah ada kata terlambat. Selama kita mau, selama ada niat, dan Tuhan memberkati segala niat-niat baik kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman Tuhan itu selalu menuntun kami untuk kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Jikalau ada yang salah dalam hidup kami, Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk bisa mengubahnya, memperbaharuinya menjadi lebih baik lagi. Karena itu kami bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan hari reformasi, agar kami senantiasa membuka diri kami untuk memperbaiki diri kami, memperbaharui hati, pikiran, dan tingkah laku kami menjadi baik dan seturut dengan firman Tuhan. Dan kesempatan itu kami miliki ketika kami masih diberikan oleh Tuhan menikmati kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga gereja-gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, agar terus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam tugas tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah tetap dan terus dapat menyuarakan suara kebenaran, bahkan mampu menghadapi
berbagai tantangan gereja di masa-masa sekarang. Biar Bapa, Injil Tuhan tetap diberitakan, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil-Mu, agar terus berkobar-kobar semangat itu di dalam hati, untuk melayani dengan setia dan semangat. Dan biarlah Injil Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar, dan semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memperoleh kebahagiaan kehidupan yang kekal. Ya Bapa, kami serahkan juga kaum Bapak, terutama kaum Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Tugas tanggung jawab kaum Bapak adalah tugas yang tidak mudah. Mereka adalah seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, yang mengendalikan, yang memimpin bahtera rumah tangga. Bahkan juga mereka diharapkan mampu memberikan contoh dan teladan untuk seluruh anggota keluarga, istri dan anak-anaknya. Karena itu Tuhan, mampukanlah kaum Bapak dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, agar mereka pun juga terbuka untuk memperbaharui diri menjadi pribadi yang semakin baik. Bahkan diberikan oleh Tuhan hikmat dan kemampuan memimpin seluruh anggota keluarga, membawa istri dan anak-anaknya untuk semakin dekat kepada Tuhan, sehingga keselamatan itu menjadi bagian seluruh anggota keluarga. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk pelayanan kategorial khusus kaum Bapak GKE, mulai dari tingkat majelis sinode, KPB majelis sinode, KPB majelis resort, dan SPB jemaat GKE. Ini adalah suatu wadah kategorial yang dikhususkan untuk kaum Bapak. Tidak saja sebagai wadah mereka untuk bertemu, bertatap muka, tetapi menjadi suatu wadah di mana mereka boleh semakin mengenal Tuhan, di mana mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dalam satu persekutuan kategorial kaum Bapak. Berkatilah program-program kerja, biarlah mereka boleh melaksanakannya dengan baik. Bahkan juga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Jika hamba-Mu berdoa untuk kaum Bapak jemaat GKE Barimba di tempat ini, dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, dalam tugas dan kerja, kuatkanlah mereka di tengah-tengah situasi yang semakin menghimpit. Mampukan mereka dengan kuasa-Mu agar membawa seisi anggota keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Berkat rezeki Tuhan limpahkan melewati usaha dan kerja. Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Tanah sawah ladang yang mereka garap dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, sehingga pada saatnya akan menuai berlimpah ruah. Dan tentu tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap keluarga dan rumah tangga dalam pergumulannya masing-masing. Tuhanlah yang hadir menolong dan memberikan kami hikmat. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami diberkati dalam masa tumbuh kembang dan dalam masa perjuangan hidup mereka, meraih impian dan cita-cita. Tuhan menguatkan mereka dan membentengi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka juga dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami kehendaki, pergaulan-pergaulan yang dapat merusak masa depan mereka, lebih-lebih yang membawa mereka jauh daripada Tuhan.
Biar mereka boleh menjadi anak yang takut kepada Tuhan, memberikan kebanggaan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Tuhan, kami punya banyak rencana dan harapan. Kami serahkan apa yang menjadi rencana, impian dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah mereka dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesabaran dalam menghadapi pergumulan dengan sakit penyakit. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami Hermandi atau Bapak Ringga yang mengalami satu kejadian atau musibah jatuh dari sepeda motor tadi malam, sehingga menghalangi ia untuk beraktivitas, bekerja dan bergerak dengan leluasa. Tuhan menjamah dia, memberikan kepulihan dan kesembuhan. Biarlah semakin hari keadaannya semakin baik, dipulihkan oleh Tuhan. Bagi saudara kami yang berduka, Tuhan, Engkau menghibur dan menguatkan mereka. Saudara kami yang terpenjara, Tuhan juga hadir dalam hidup mereka, menjadi teman yang sejati, bahkan juga memberikan damai sejahtera, sukacita, bahwa segala sesuatu akan berlalu pada saatnya. Dan lebih-lebih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami pada bulan ini yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah kuasa Tuhan hadir dan nyata dalam kehidupan mereka, memberkati, menolong dan menopang. Kami berdoa untuk Bapak Penetua Timotius yang berulang tahun. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dia, memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya, hikmat, akal budi dalam menjalani tugas, peran dan tanggung jawabnya, bahkan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan boleh semakin memakai dia dengan lebih lagi, dengan setiap talenta yang boleh Tuhan berikan kepadanya, dan pelayanannya boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan lebih boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan nyatakan kepadanya. Bapa di sorga, kami serahkan setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu ini. Program-program kerja majelis jemaat, diberkatilah segala apa yang boleh kami sepakati bersama. Demikian juga untuk pembangunan gereja baru. Oh Tuhan, Engkau melihat kerinduan isi hati kami, bahwa kami merindukan suatu rumah Tuhan yang layak, yang indah, di mana boleh mendatangkan kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk program pembangunan gereja baru. Biarlah Tuhan memakai jemaat-jemaat-Mu ini menjadi sarana saluran berkat, mendukung program pembangunan gereja ini ya Tuhan. Karena jangan kami hanya memikirkan diri kami sendiri, membangun rumah kami yang megah-megah, tapi kami lupa untuk membangun rumah Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh memberi diri kami untuk pelayanan untuk Tuhan, memberikan yang terbaik, baik dana, tenaga, pikiran, untuk kepujian nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan segala apa yang kami programkan dan rancangkan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan kami dunia di masa sekarang, yang masih pandemi COVID-19 ini belum selesai. Biarlah di masa-masa ini kami tetap diberikan hikmat, kami boleh tetap mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan kami bersama. Sebab kami percaya bahwa keadaan seperti ini akan segera berlalu. Dan di masa-masa sekarang biarlah kami tetap diberikan imun tubuh yang kuat dan sehat. Jauhkan daripada kami segala hal yang tidak kami kehendaki, namun jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin kami agar mereka mampu memimpin dengan arif, adil dan bijaksana, sehingga terciptalah damai sejahtera, sukacita, kedamaian, kesejahteraan dimanapun kami tinggal dan berada. Terima kasih ya Tuhan
Ampunilah dosa-dosa pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita akan ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 24 hingga 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami panggil dan kami sembah, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih kemurahan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami masing-masing. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengar bersama menjadi kekuatan rema dalam hidup kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan pula bagi kami untuk menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan barang duniawi ini pula Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, agar semuanya berguna dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku
jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingatlah selalu pesan Tuhan Yesus untuk gerejanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Apakah harus terjadi?